Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza Tina Amalia, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif sekolah dan diseminasi penerapan konsep budaya positif. Penerapan budaya positif sekolah yang saya angkat adalah pemanfaatan teori segitiga restitusi dalam penanganan penyimpangan kesepakatan kelas. Berikut pemaparannya. Latar belakang: banyak ditemui penyimpangan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh siswa. Di dalam kegiatan pembelajaran, penyimpangan kelas ketika dibiarkan akan membentuk karakter yang kurang baik. Permasalahan penyimpangan kesepakatan kelas bisa diminimalisir dengan melakukan langkah restitusi. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tujuan penerapan dari budaya positif sekolah antara lain meminimalisir penyimpangan kesepakatan kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan peningkatan disiplin positif sekolah. Berikut pelaksanaan penerapan pada tahap persiapan. Yang pertama, melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, yaitu memotivasi siswa untuk selalu menjaga dan melaksanakan keyakinan kelas. Pada tahap penerapan berikutnya, melaksanakan praktik restitusi. Ketika ditemui penyimpangan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh siswa, guru memanggil siswa untuk melakukan restitusi sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, sehingga siswa tersebut dapat menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Pada tahap refleksi, guru melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan kepada siswa yang direstitusi. Melihat angka pelanggaran siswa dalam penyimpangan kesepakatan kelas melalui jurnal kehadiran dan jurnal sikap. Sangat berterima kasih kepada Bu Tina karena beliau telah memberikan saya restitusi bahwa pembulian itu tidaklah baik, dan perasaan saya menjadi bahagia, senang, dan saya tidak akan melakukan pembulian terhadap Hanif lagi. Terima kasih. Tolak ukur penerapan budaya positif antara lain, pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, berkurangnya angka pelanggaran siswa dalam penyimpangan kesepakatan kelas. Berikutnya, pelaksanaan diseminasi pemahaman konsep budaya positif, menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga, modul 1.4 budaya positif pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 yang diikuti oleh 4 calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Bobotsari. Tujuan dan manfaat diseminasi antara lain yaitu: yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, menggali dan menerapkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Bobotsari. Yang ketiga, sebagai sarana tukar informasi terkait mengatasi permasalahan siswa. Keempat, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan yang kelima, menguatkan karakter profil pelajar Pancasila pada siswa. Nama kegiatan yaitu menggali kembali budaya positif sekolah
melalui diseminasi calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Waktu pelaksanaan Senin 14 November 2022 pukul 12.30 sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di kelas 7B SMP Negeri 2 Bobotsari, yang diikuti oleh seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 2 Bobotsari. Berikut adalah rincian kegiatan pelaksanaan diseminasi yang dibawakan oleh 4 calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Bobotsari. Berikut dokumentasi persiapan diseminasi, dimulai dari koordinasi, pembuatan desain banner, hingga pembuatan materi diseminasi. Selamat menyaksikan video pelaksanaan diseminasi calon guru penggerak SMP Negeri 2 Bobotsari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bobotsari, yang kami hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga SMP Negeri 2 Bobotsari, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Bobotsari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang bertajuk Menggali Kembali Budaya Positif Sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak Angkatan 6 SMP Negeri 2 Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Senin 14 November 2022, tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, terlebih dahulu saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti, acara yang keempat tanya jawab atau diskusi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Bobotsari kepada Bapak Riswanto SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara yang memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan sambutan kaitan dengan ketemu. Yang hormati para calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Purbalingga tahun 2022, Pak Heri, Pak Syahrul, Bu Yulma dan Bu Tina. Yang hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Bobotsari Purbalingga, kita bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nasihat di sempat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada keempat ini yang telah melaksanakan kegiatan tahap-tahapan kaitannya dengan sekolah atau guru penggerak yang mudah-mudahan nanti menjadi contoh atau mungkin sebagai nanti tutoring memberikan bantuan kepada Bapak Ibu yang kaitannya dengan kurikulum merdeka, karena apa yang tadi disampaikan tadi bagi kami sudah dilanjutkan dengan Bu Esti
hasil dari kemarin rapat mengikuti kegiatan kaitannya dengan workshop di Gedung BRI, ternyata masih banyak sekali yang perlu kita gali dan perlu kita pelajari. Dan kita alhamdulillah SMP 2 Bogor ini kita punya 5 orang kaitannya dengan guru penggerak. Nah, mudah-mudahan ini yang 5 orang harus ada yang paling depan sendiri. Ya, terakhir nanti kita. Sehingga kami mohon nanti ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sini nanti kapan waktunya nanti sekolah mengadakan kaitan dengan penyampaian hasil perjalanan semuanya seperti ini kaitannya dengan kurikulum merdeka seperti apa dari pembelajaran sampai mungkin mencapai ke asesmen dan sebagainya sehingga kami mohon nanti kedepannya 4 orang ini bisa menyampaikan ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya, bukan hal yang baru karena sistemnya sudah berbeda. Kalau dulu kurikulum 13 itu adalah semua guru diadakan pelatihan, tetapi kurikulum merdeka hanya beberapa guru yang lainnya suruh mandiri. Nah, ini pesan dari Kepala Dinas bahwa laju PMM Purbalingga itu masih belum ada peningkatan yang meningkat itu ya signifikan, sehingga kami mohon ini nanti 4 orang ini atau buat teman-teman dibimbing ya bagaimana supaya SMP 2 Bogor itu menjadi mungkin grade-nya naik. Kalau selama ini yang ranking 1 itu kali bunda 1 yang bagus ini ya. Mudah-mudahan nanti dengan bimbingan 5 orang ini kayak kita nanti semakin meningkat untuk bisa dibimbing karena apalagi kayaknya dengan nanti karya nyata ya kasih nyata ini ya. Ini teman-teman dulu dibimbing betul dibimbing karena saya ini masih banyak perlu belajar sehingga saya bersyukur sekali teman-teman ini harus calon guru penggerak banyak di SMP ini. Sehingga hari ini tempat teman kita itu melakukan kegiatan dari destinasi menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan nanti selama ini bisa berjalan lancar dan teman Bapak Ibu semuanya nanti bisa ditanyakan yang belum jelas. Nanti saya tidak bisa selesai ya karena saya dari kondisinya juga dan orang sehat tidak tidur jam 9 sudah posing keempat ya dibel sama Pak Mahulus itu malah mati gegas itu saya dibel tentang dilakukan dari itu dilakukan malah dampaknya itu lebih dari ketiga karena terasa sekali yang keempat ini ya. Sehingga saya buat nanti kalau tidak sampai selesai nanti ya mohon yang selesai. Itu aja yang saya sampaikan dan saya pokoknya kami dibantu untuk ada merdeka dan nanti saya kuliah sendirian gak apa ya mereka gak masalah gitu nanti gak apa nanti kita juga sama seperti ini. Jika nanti saya tolong dibantu oleh semuanya kayak kegiatan dari ini mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan diselesaikan dengan baik dan banyak bermanfaat kita semua. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden atas sambutannya. Melihat acara selanjutnya adalah kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak izin untuk meneruskan materi yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Nggih, izin sharing. Kalau tadi Bu Yulfa sama Pak Heri itu tentang kebutuhan dari peserta didik atau cara dari sudut pandang peserta didik. Kalau ini saya gilirannya mendapat materi dari sudut pandang kita sebagai guru. Nah, yang akan saya paparkan yaitu materi tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Monggo Bu Yulfa.
Dari ini tujuannya kita akan mengeksplorasi beberapa contoh praktik proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid yang nantinya kita bisa mengidentifikasi dan bisa mengawasi proses kita dalam memahami peserta didik dalam posisi kontrol kita dalam menangani peserta didik. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini menurut Goosen ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, terus yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah nanti seperti apa sih posisi kontrol seorang guru dari 5 menurut Goosen ini, kita saksikan terlebih dahulu Ibu Bapak video berikut. Ini adalah contoh-contoh dari posisi kontrol seorang guru. Jadi bagaimana nanti kebiasaan-kebiasaan kita, biasanya kita pada posisi seperti apa. Kita mulai dari posisi yang pertama, yaitu posisi penghukum. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu bukan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Stop. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi adalah contoh dari posisi kontrol guru dalam posisi penghukum. Di sini guru itu tidak memberikan kesempatan, Ibu Bapak, tidak memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyampaikan alasan atas tindakannya. Seperti tadi terlihat Naren itu mau memberikan alasan tapi dekat terus oleh ibu gurunya. Nah, di sini guru percaya bahwa cara dia itu adalah cara yang terbaik. Jadi tidak mengindahkan alasan apapun dari peserta didik. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik baik secara ataupun verbal. Jadi dengan kata-kata yang kasar. Contohnya seperti kamu salah terus gitu. Terus selalu pasti kamu yang terakhir gitu. Terus patuhi aturannya, awas kalau salah. Ada intimidasi, ada ancaman-ancaman dan ucapan-ucapan yang kasar istilahnya seperti itu. Berikut hasilnya next. Hasilnya, ketika posisi kontrol seorang guru pada penghukum, kemungkinan murid itu akan menjadi mendendam atau malah bersifat agresif. Bisa jadi murid tersebut akan melakukan kegiatan-kegiatan yang malah tidak menjadi lebih baik. Kemudian dan lebih buruk lagi ketika murid tersebut mendendam, kemudian dia malah berpikir akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk membalas guru tersebut. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian video berikutnya, posisi kontrol berikutnya pada pembuat rasa bersalah.
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke, kembali ke slide. Pembuat rasa bersalah di sini, guru itu menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru tersebut itu memposisikan, pokoknya peserta didik itu atau siswa itu harus merasa bersalah dengan penekanan-penekanan yang dia ucapkan. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan kepada guru. Contohnya, Ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Kamu nggak kasihan sama ibu? Kayak gitu-gitu. Jadi intinya di situ siswa ditekankan untuk merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, bersalah menjadi atau telah gagal menjadi orang yang dan tidak sanggup membagian orang lain. Nah, kadang-kadang sikap seperti ini akan lebih berbahaya ternyata ibu bapak. Ternyata lebih berbahaya daripada dengan yang penghukum tadi. Mengapa? Karena emosinya tertutup dan tertanam rapat di dalam. Si murid tersebut menahan perasaannya. Jadi tidak bisa, kalau yang menghukumkan dia bisa bisa menjawab, bisa protes. Kalau ini tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Berikut selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, posisi kontrol sebagai teman, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi dengan nada suara yang ramah untuk mengontrol seorang murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid, menggunakan kalimat yang positif dan jenaka. Jadi tadi Bapak sudah melihat tayangan di video, ayolah demi ibu gitu ya, demi ibu ayolah belajar, demi bapak, ya sudah kali tidak apa-apa ibu maafkan. Tapi kalau yang tadi masalah naren ibu beresin, sudah ke sana. Jadi peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah, tapi diselesaikan oleh guru tersebut. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid itu menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman ini, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu guru yang dianggapnya adalah seorang teman. Jadi dia bisa memperlakukan guru lain tidak seperti itu, begitu, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau lain. Jadi ini posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai
pemantau atau yang memonitor? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya. Dari posisi kontrol seorang pemantau, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah. Jadi guru menggunakan data, catatan, dan perhitungan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan di sini mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Jadi diingatkan kepada muridnya tentang peraturan-peraturan. Hasilnya apa? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat membuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat, tapi guru tetap memantau pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Jadi di sini seorang pemantau itu membuat nyamannya dalam waktu singkat. Jadi dalam waktu hanya saat itu, tidak long lasting kalau bahasanya Bu Yulfa. Monggo lanjut, yang berikutnya adalah posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk posisi manajer, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, guru mencari solusi bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan kalimat-kalimat yang tadi sudah dicontohkan, yaitu mengingatkan bahwa ada keyakinan kelas
konsekuensi, dan bagaimana rencana untuk perbaikannya. Next. Nah, pada posisi manajer ini suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendau gurau menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Ya, dari tayangan tadi dan paparan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kelima posisi kontrol ini menggambarkan tipe dan cara kita dalam menerapkan disiplin di kelas. Dengan mengetahui kelima posisi kontrol ini, kita bisa mengerti posisi kontrol yang tepat untuk mendukung proses restitusi di kelas. Ya, nah pada saat penerapan disiplin mungkin nanti akan ada murid yang belum siap pada proses restitusi, sehingga kita bisa berganti posisi dari posisi manajer ke posisi pemantau. Ini tidak masalah dan diperbolehkan, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda terhadap segala hal. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekian paparan dari kami untuk 5 posisi kontrol seorang guru. Berikutnya akan diperjelas lagi oleh Pak Syahrul tentang segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung bagaimana kita merestitusi seorang peserta didik. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Pak Syahrul. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak kita. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hernani OPD yang sudah hadir selaku pengajar praktek. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Mohon Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang sampai sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semua itu karena ridho dari Allah. Dan kelancaran ini semata-mata karena dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru, baik yang senior ataupun yang junior. Saya senang sekali berada di sini. Ada Pak Edi, ada Pak Her, iya, iya, ada Bu Elmi yang selalu bergerak dan tergerak, ada Bu Wilu yang dengan sibuknya tetap ada di sini gitu. Ini tidak apa-apa. Yang penting ini kita ada dukungan yang seperti ini, karena luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya jadi CGP, saya kayaknya nggak sanggup Bapak Ibu. Tugasnya itu luar biasa. Satu modul 1.1 saja 7 tugas. Ini baru satu tugas saja Bapak Ibu mendengarkan. Ada ketemu yang opini orang tua ini hanya satu tugas dan saya mohon dukungannya makanya dengan semuanya, karena keberhasilan teman-teman yang ada di sini dari Bu Tina, Bu Yulpa, Pak Heri, Pak Sahron, itu juga keberhasilan dengan semuanya. Dan mungkin juga keberhasilan saya, karena 1 bulan sekarang biasanya kan ditanyakan 1 bulan ini ya, kalau apa-apa kesannya 1 bulan ini. 1 bulan ini yang paling membahagiakan saya adalah saya bisa menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Oke, jujur saja sebetulnya saya sudah expired. Oke, tapi karena saya harus buka kampanye Bu Yulpa,
isi kanvasi kepriwe ya. Saya daftarnya seperti apa, kemudian bisa saya menggunakan tanpa pro biar ngikuti teman-teman itu seperti apa. Mau tidak mau saya belajar Bapak Ibu. Jadi bersyukur sekali di SMP 2 ini, dan kalau menurut saya dari sekian banyak yang paling kompak, yang paling bagus, tugasnya juga paling bagus itu di SMP 2. Betul, dan sambutannya juga luar biasa di SMP 2. Saya mobil baru sampai di gerbang sudah Bu, di sini saja. Udah sampai sana saja. Nah, ini tadi dari sekolah SMA itu terang kok sampai sini kok. Jadi luar biasa. Ini memang benar-benar kalau di sini itu basah. Mungkin. Dan betul-betul Bapak Ibu, saya tidak ngalem ke beliau-beliau, tapi memang di lokal karya kemarin juga SMP 2 itu paling aktif. Sehingga sampai ada PP yang mengatakan gini, loh ini kok di saya kok terus pada diem ya, dari tadi rame aktif. Ya mungkin karena tidak kenal ya. Sebetulnya Bu Tina kan juga bukan CGP saya, tapi saya juga berusaha untuk bagaimana Bu Tina juga bagian dari transformasi pendidikan yang saya ikuti hari ini gitu. Dan saya berharap juga andaikan nanti masih ada angkatan sekian monggo lah yang sepuh-sepuh untuk bisa daftar menjadi pengajar praktek. Nggih. Tugasnya 6 bulan. Kayak Pak Edi itu tambahin Pak tugasnya Pak. Biar lebih lagi Pak. Nggih. Daripada nunggu Bu Endang tiduran ya. Nunggu Bu Endang sambil ngoreksi ini kan asik ya. Nggih, pekerjaannya ini asik betul. Saya kira motivasi saya itu, dan mungkin nanti pendampingan berikutnya, pendampingan 2 mungkin bisa melibatkan Bapak Ibu lagi ya untuk visi ya Mbak, visi ya. Visi itu kan nanti minimal ada beberapa guru lah yang bisa mengikuti. Syukur semuanya ya, syukur ada kopinya lagi. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu panjenengan sampai pukul berapa nih Mas? Pukul 3 ini betul-betul panjenengan dihitung sebagai amal ibadah panjenengan. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan, dan tidak bosan-bosan karena kegiatan ini akan dilaksanakan sampai Mei. Sampai Mei sebelum Lebaran. Tapi mungkin 2 bulan besok mungkin ya, mudah-mudahan libur ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk Bu Nur ya, selaku kesiswaan ya. Mudah-mudahan Bu Nur tidak menjadi posisi kontrol yang hukum ya. Iya. Ini luar biasa ya, meskipun tadi hanya sekedar itu, tapi bisa buat koreksi diri kita sendiri ya. Demikian Mbak Yulfa, Bu Rina, Mbak Heri, Pak Sahron, tetap semangat. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti segera untuk mengikuti. Dan saya berharap ini nanti angkatan berikutnya, di sini belum ada PP-nya ya. 1 ya, belum pengumuman, belum. Iya, ke depan mudah-mudahan sudah ada PP-nya, karena SMP 1 itu kemarin Bu Indah juga daftar di PP, sudah pengumuman apa belum? Itu tapi berusaha lah, nggak apa-apa. PP itu seleksinya hanya panjenengan nulis isi kok, pengalaman panjenengan banyak. Tinggal ditulis di situ, yang penting jangan copy paste. Ditulis saja pengalamannya, kirim sudah. Nanti berikutnya ya hanya mengajar seperti ini kan sudah biasa. Wawancara juga yang panjenengan kuasainya dengan menguasainya di kesiswaan ya, yang berkaitan dengan itu tulis, yang berkaitan dengan kurikuluman tulis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kalau saya bolak-balik ke sini sampai Mei, mohon maaf, mudah-mudahan tidak akan mengganggu aktivitas panjenengan. Kalau panjenengan ngajar, ngajar. Kalau saya ke sini panjenengan ngajar
saya tidak usah rekuh pekeu. Oke, itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketinggalan satu. Ini Bu Retno mohon izin nggak bisa hadir ke sini. Ngapunten. Oke. Pengajar praktik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi serangkaian acara diseminasi calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jadi bersyukur sekali di SMP 2 ini, dan kalau menurut saya dari sekian banyak itu yang paling kompak, yang paling bagus, tugasnya juga paling bagus itu di SMP 2. Betul, dan sambutannya juga luar biasa di SMP 2. Oke, saya mobil baru sampai di gerbang sudah di sini saja, udah sampai sana saja. Nah ini tadi dari sekolah SMA itu terang sampai sini kok, jadi luar biasa. Ini memang benar-benar kalau di sini itu basah. Mungkin dan betul-betul Bapak Ibu, saya tidak ngalem ke beliau-beliau, tapi memang di Lokakarya kemarin juga SMP 2 itu paling aktif. Sehingga sampai ada PP yang mengatakan gini, loh ini kok di saya kok terus pada diem ya, dari tadi rame aktif. Ya mungkin karena tidak kenal ya. Sebetulnya Bu Tina kan juga bukan CGP saya, tapi saya juga berusaha untuk bagaimana Bu Tina juga bagian dari transformasi pendidikan yang saya ikuti hari ini. Demikian aksi nyata yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.